kita ingin hafal, ingin kita latih, kita nggak harus semua 10 pertanyaannya itu. Kita mulai dari sedikit dulu, misalnya 2 dulu, nanti 2 udah bisa, tambah 1 lagi jadi 3, lo tambah 4, tambah 5, jadi 6, terus. Jadi kita bisa menyesuaikan kemampuan kita dulu, nggak langsung semuanya ditanyakan gitu. Kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Nah, lalu fitur ketiga adalah pertanyaan kuis bisa berjangka waktu. Nah, maksudnya ini adalah pertanyaan kuisnya itu dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya tuh ada waktu yang tetap. Jadi misalnya dari satu pertanyaan tuh kita cuma dikasih waktu misalnya 5 detik gitu. Atau misalnya kalau yang lebih simpel misalnya bisa 3 detik. Nanti kalau tambah cepat kita udah semakin ahli, kita bisa cuma 2 detik atau 1 detik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita masih susah, kita waktunya bisa ditinggiin. Nah, soalnya kalau misalnya kita ganti-ganti pertanyaannya, kita pakai pencet tombol F9 untuk recalculate. Kita punya tombol F9, tapi kalau misalnya kita kayak gitu, kita jarak dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya tuh nggak bisa konsisten. Karena kita pasti ada satu pertanyaan yang kita nggak tahu, kita bisa lama berpikir, tapi kita nggak kita ganti gitu, atau kadang kita lupa. Gitu. Nah, kalau pakai timer, pakai fitur di Excel ini, pakai macro recorder, kita bisa jadi apapun yang terjadi dalam 3 detik pertanyaan ganti. Jadi otomatis kita itu harus cepat berpikir. Nanti dari situ ketahuan pertanyaan-pertanyaan yang kita gagal atau kita nggak ingat, nah itu berarti yang masih perlu dilatih lagi. Sementara pertanyaan yang kita sering jawabannya cepat, nah itu berarti nggak perlu terlalu cepat, nggak perlu terlalu sering dilatih. Gitu. Nah, kombinasi dari 3 ini, yaitu pertanyaan kuis yang acak, berbatas, dan berjangka waktu, akan menghasilkan kuis yang efektif. Kuis yang efektif adalah belajar yang efektif. Karena seakan-akan tuh kita ada guru yang selalu menanyakan kita berkali-kali. Guru pribadi ya, bukan guru untuk satu kelas. Nah, menggunakan VLOOKUP, kenapa gunakan VLOOKUP untuk mengambil pertanyaan kuis? Karena ada kuis-kuis yang kita bisa pakai gambar-gambar yang saya waktu itu mungkin pernah menunjukkan pakai aplikasi image viewer namanya Irfan View. Nah, itu bisa. Tapi untuk yang pertanyaan yang mungkin bergambar, jadi misalnya kayak kita mau menebak ini lukisan dari apa, nah itu harusnya pakainya kan berdasarkan gambar, bukan berdasarkan tulisan. Kalau Excel itu berdasarkan tulisan, jadi bisa bagusnya untuk membaca dan untuk perkalian. Nah, lalu cara menggunakan Excel untuk quiz. Jadi pertama kita bikin formular in between ya untuk menentukan angka maksimal dan minimal pertanyaan gitu. Jadi lantai dan atap untuk pertanyaan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ada 100, kita nggak harus semua 100. Kita angka minimal pertanyaan adalah pertanyaan dari nomor 1 dan angka maksimalnya untuk nomor 10. Berarti dari 100 pertanyaan kita cuma ditanyain 10 gitu. Atau misalnya kita mau 1 sampai 10 kita udah tahu, ya udah kita dari nomor 11 sampai nomor 20 gitu. Nah, jadi langkah menggunakan kita akan bikin line between, lalu menyiapkan display untuk quiz, lalu kita bikin makronya untuk jangka waktu dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Lalu kita ngerekam, habis itu kita edit makronya, habis itu kita tes quiznya apakah berjalan